Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Baik, kita lanjutkan kembali daripada materi di bab 2, masih bab 2, yaitu tentang bersikap sabar ya dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, daripada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 12 IPA dan IPS. Yang tadi Ustaz sudah sampaikan adalah tentang penjelasan tentang Al-Qur'an ya, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan yang selanjutnya yang hari ini ya yang akan disampaikan adalah tentang hadisnya. Hadis daripada materi menghadapi ujian dan sabar ya. Menghadapi ujian dan sabar daripada ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Lanjut saja ya, langsung kita ke materinya yang ada di buku elektronik kalian. Kalian nanti bisa lihat di buku elektronik Al-Quran Hadis yang sudah Ustaz share di kelas atau di grup kelas kalian masing-masing. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis ya yang menerangkan tentang sikap muslim dalam keadaan apapun. Ya. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaibin ya, An Suhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Suhaib ya, radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka alaihi wa ala alihi, Allahumma shalli wa barik alaihi. Azaman li amril mu'min, perkara orang mukmin yang mengagumkan, yang istimewa, perbuatan orang mukmin yang luar biasa. Ya, ajaman li amril mu'min, ya, perkara orang mukmin yang mengagumkan. In amrohu kullahu khairun, sesungguhnya semua perihalnya baik. Walaisa zaka li ahadin, dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun illa lil mu'mini, kecuali hanya orang mukmin. Jadi ini suatu perbuatan yang dimiliki hanya oleh orang mukmin, yang enggak dimiliki oleh siapapun. Perihal baik ini hanya orang mukmin yang punya ini, kata Nabi. In asobathu saraun syakran. Ya, apa itu? Daripada in asobathu sarau syakar, yaitu bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur. Makana khairan lahu, ia bersyukur. Makana khairan lahu, dan syukur itu baik baginya. Gitu. Jadi bila dia dapat sesuatu kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat harta yang berlimpah, ya, mendapat kesenangan, mendapatkan jabatan, mendapatkan peringkat prestasi. Nah, ketika dia mendapatkan hal-hal semacam itu, ya, sikap kita sebagai orang muslim adalah bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu baik buat dia. Baik buat dia. Karena di ayat Quran dijelaskan siapa orang yang enggak bersyukur, ya kan, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Tapi siapa orang yang bersyukur, maka Allah bahkan tambah lagi. Jadi semakin kita bersyukur kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita,
maka Allah bakal tambahin lagi tuh nikmat-nikmat tersebut, bukan malah dikurangi, ditambahin. Masya Allah ya. Jadi syukur ya Allah, syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu mendapatkan hasil lebih daripada kita bayangkan atau yang kita harapkan. Maka banyak-banyakin bersyukur ya. Di saat ini ya, syukur kita hadapi adalah kesehatan. Selama kita masih bisa sehat, alhamdulillah ya. Karena banyak di luar sana ya orang-orang yang memang lagi diuji Allah Subhanahu wa taala berupa sakit COVID-19 yang dirawat ataupun yang isolasi mandiri. Ketika kita masih bisa sehat, banyak-banyak bersyukur kepada Allah taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita, syukur sehat kita, Allah tambah dengan nikmat-nikmat yang lain berupa rezeki, kemudahan mencari rezeki, kemudahan dalam mencari apapun itu ya, dengan karena sebab apa? Karena sebab kita bersyukur atas nikmat sehat yang kita miliki saat ini. Wa in asobathu dharaun, dan ketika dia ditimpa musibah, cobaan, sobaro fakana khairan lahu gitu. Dan ia sabar, maka sabar itu baik buat dia. Jadi ketika dia dapat musibah, dapat cobaan ya, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, sikap seorang mukmin adalah ya sabar. Udah sabar, mau ngapain lagi? Sabar udah. Ya, karena itu adalah bentuk daripada cobaan ujian yang Allah berikan kepada setiap muslimat ya. Tapi ya bisa digarisbawahi di situ. Allah nggak bakal menguji ya, nggak bakal menguji hambanya melampaui batas gitu. Jadi setiap cobaan manusia itu kan beda-beda. Ketika kita lihat itu orang cobaannya berat banget misalkan, yang sebelah ini cobaannya biasa-biasa aja, kayaknya ringan-ringan aja ya. Memang cobaan itu beda-beda ya. Bersyukur kalau kita dapat cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah harusnya kita berhusnuzon kita. Berarti kalau ketika cobaan itu tersebut, berarti kita dianggap mampu untuk melewati cobaan tersebut. Karena tadi apa? Allah nggak bakal menguji hambanya melewati batas. Jadi ketika kita mampu melewati itu ujian, maka derajat kita akan menaik, derajat kita akan bertambah. Makanya nikmati setiap ujian, cobaan yang Allah berikan. Contohnya ujian sakit. Di dalam hadis Allah dijelaskan bahwasanya sakit itu dapat menggugurkan dosa. Karena orang yang diuji dengan sakit, dia bersabar, maka rontok tuh dosanya. Ya Allah, enak banget gitu. Dikasih lebih, nikmat yang lebih, kita bersyukur, Allah tambahin nikmatnya. Dikasih ujian, dikasih cobaan nama Allah, dia sabar, Allah rontokin dosanya. Kan gimana nggak enak ya gitu. Sebagai mukmin ya, sebagai umat Islam. Rawahu Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lanjut, kita ke hadis selanjutnya, yaitu daripada hadis yang menerangkan cobaan bagi orang mukmin ya. An Mus'ab bin Sa'din, dari Mus'ab bin Sa'id, an abihi, dari ayahnya, qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nas asaddu balaan, ya Rasulullah, ya siapa sih manusia yang paling berat ujiannya gitu. Siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Maka qala, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-anbiya'u, yaitu para nabi, sumal amsalu fa amsalu ya, para nabi dan semisalnya. Jadi ujian yang paling berat itu diterima oleh para nabi, fa amsalu dan semisalnya para nabi dan rasul. Itulah ujian paling berat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau kita kan bukan nabi, bukan
Rasul. Kalau kita ngeluh, udah ujian saya berat banget, biasa nih dibilangin. Ya, ujian yang paling berat diberikan kepada manusia yang pertama adalah kepada para nabi dan rasul, yaitu para nabi dan rasul. Ya, kayak kalau misalkan ada yang ngaku susah, ada yang ngaku begini dan begitu, ya coba kalau kita lihat sejarah, ya manusia yang paling miskin adalah nabi daripada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ya, kalau kita ngaku susah, lihat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, rumah aja nggak punya, itu dari satu tempat ke tempat yang lain, pakaian pun seadanya, Lalu kita tiap lebaran ganti baju kokonya ganti, bajunya ganti, sarungnya ganti, masya Allah. Baju gamis perempuan ganti. Tiap tahun kadang 11 kali kita beli baju. Ya ngaku susah, ya Allah. Ngaku lagi ribet kehidupan. Kita nggak berkaca daripada kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa itu nggak menikah, nggak punya istri, nggak punya anak. Karena kan istri dan anak itu salah satu nikmat, ya syukur, bentuk daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya tuh, kita masih bisa punya istri, masih bisa punya anak, atau sebaliknya, yang perempuan masih punya suami, bahkan punya anak nanti. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngeluh, ya, karena ujian yang paling berat itu para nabi. Jangan ngeluh, jangan. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Seseorang akan diuji diperkuat dari sini. Seseorang akan diuji hasabi dinihi, ya, sesuai dengan kondisi agamanya, agama dia, keimanan dia, ketakwaan dia. Makanya semakin imannya semakin bagus, imannya semakin kuat, ujiannya pun bukan semakin rendah tapi semakin besar gitu. Karena di situ penaikan derajat yang Allah ingin taikin kepada mereka hamba-hambanya yang bisa melewati fase-fase ujian cobaan tersebut. Fa in kana dinahu sulban istadda bala'uhu. Ya, fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu. Ya, artinya di sini apabila agamanya begitu kuat kokoh, ya, maka semakin berat pula tujuan ujiannya. Ya, maka semakin berat juga ujiannya. Ya, semakin kuat keimanan kita, ujiannya semakin luar biasa. Ya, setan yang gangguin kita bukan setan anak SD lagi, tapi setan yang udah kuliah S1, S2, S3 gitu ya. Andai kata nih Pak Irfan baru lulus S1 permisalan, ya, lulus S1, yang gangguin Pak Irfan bukan setan S1 lagi, mungkin udah S2, S3, bahkan profesor. Setannya, masya Allah, setannya itu profesor kelana, ya, yang udah belajar puluhan tahun itu sama dedengkotnya. Ya, bagaimana tuh? Nah, cara kita mengatasinya, ya itu dia dengan memperkuat agama kita, dengan memperkuat ilmu keagamaan kita, dengan memperkuat hati nurani kita. Itu cara menangkalnya. Wa in kana fi dinihi riqatu benutulia ala hasabi dinihi. Apabila agamanya rendah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya, ya. Kalau emang agamanya rendah, keimanannya rendah, jadi diuji sama setan SD juga. Setan setara SD juga dia bakal kena, bakal terhasut, bakal menerima daripada ajakan setan kelas SD tersebut. Karena kenapa? Keimanannya waktu itu, ya, agamanya waktu itu masih sangat minim gitu. Misalkan ya diajak ngaji sama temen, ogah, kan itu setan taraf SD itu, ya, diajak sekolah, diajak ini segala macam, bertutur kata sopan sama guru dan segala macam. Ini ngelawan aja sama guru, ngoncong, bahasa kita mengeloncong, melunjak sama guru, melunjak, tugas nggak dikerjain, ya,
Itu kan ajakan-ajakan setan itu ya. Makanya kalau orang yang kayak begitu tuh ya masih begitu tuh. Ada siswa-siswi yang masih begitu, tugas nggak dikerjain ya, sama guru kurang ajar atau diajak ngaji nggak mau segala macam. Nah itu kan baru tingkatan-tingkatan ya, setan-setan kelas bawah itu ya. Nah, kalau kelas atas sudah bukan main cobaannya ya, seperti ulama-ulama kita ya yang diuji ya, banyak yang diuji. Bahkan ulama-ulama kita yang sampai dipenjarakan ya, itu kan ujiannya luar biasa, fitnahnya luar biasa itu. Kalau setan anak SD nggak mungkin begitu ya, setannya udah S1, S2, S3 itu udah profesor. Makanya bisa menghasut ya, bisa menghasut kelas-kelas atas gitu. Fama ya brahul bala'u bil abdi, seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hatta yatrukahu yamsi alal ardi, sehingga dia berjalan di muka bumi ma alaihi khoti'atun, dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi setiap orang tuh ya, selama dia masih hidup senantiasa bakal dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada bisa lepas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal diuji selama kita masih, napas kita nih, ruh kita masih ada di dalam jasad, kita bakal tetap dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian itu berbeda-beda tergantung daripada tingkat keimanan ya, tingkat kualitas agama kita ya, kualitas. Makanya kalau kita pengen punya kualitas agama yang lebih baik lagi, maka kita harus tingkatkan itu terus yang namanya ilmu agama. Ngaji jangan berhenti, tetap mengaji walaupun nanti udah lulus, daripada lulus aliyah tetap fokus ngaji ya. Dimanapun kalian tinggal, cari pengajian, cari ustadz, cari kiai, cari habaib, ngaji dengan beliau ya, karena itu adalah salah satu peningkatan kualitas keagamaan kita. Jangan merasa ilmu kita sudah cukup, nanti pasti uji sama Allah dengan yang berat kita gak bisa nanganin, gak bisa ngatasin, padahal kita mampu sebenarnya, mampu ngatasin itu, tapi karena minim ke ilmu agama kita, jadi kita gak bisa atasin itu. Makanya perlu selalu kita berada di samping, di sisi guru-guru kita yang soleh ya, guru-guru kita yang arif, yang masya Allah, yang abid, yang alim, perlu kita di samping para supaya apa? Mereka terus bisa membimbing kita ketika kita dalam masalah, dalam ujian. Jadi bila kita bisa dapat nasihat yang baik dari beliau, dari orang-orang soleh tersebut, para guru-guru kita. Nah itulah daripada tingkatan ujian ya, cobaan yang diberikan kepada setiap mukmin. Dan kalau kita tahu tadi bahwasanya ujian yang paling berat diterima oleh para nabi dan semisalnya, para nabi berarti para sahabat sebenarnya, turun kepada sahabat lagi turun ke tabi'in turun lagi kepada ulama-ulama. Karena kenapa? Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris lagi. Makanya ulama itu coba salah satu terberat juga cobaannya adalah ulama. Nah kalau kita rakyat biasa, orang-orang biasa, cobaannya nggak seberat mereka, tidak seberat mereka. Maka dari itu tetap semangat dalam menghadapi hidup ini ya, tetap semangat dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berpikir positif, optimis, kita bisa melalui itu semua. Dan semoga ya, ini salah satu daripada cobaan ya di negeri kita ini adalah COVID-19. Semoga COVID-19 ini segera hilang daripada negeri tercinta kita ini. Semoga bisa hidup seperti sedia kala, bisa berkumpul lagi ya, atau bisa beraktivitas kembali ya sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.